warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali perkuliahan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Nida Faradisa Fauziah, Magister Manajemen Rumah Sakit, dosen Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam perkuliahan kali ini, saya akan memaparkan materi kuliah Blok Public Health yang saya ampuh di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Blok Public Health ini memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 4 tema. Setiap tema akan dipelajari dalam 1 minggu, sehingga akan berlangsung selama 4 minggu. Blok Public Health ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, di mana blok ini secara umum berisi tentang dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat dan epidemiologi, manajemen upaya kesehatan masyarakat, konsep promosi dan perilaku kesehatan, serta sistem kesehatan, kebijakan kesehatan, dan asuransi kesehatan. Diharapkan setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat dan epidemiologi. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen upaya kesehatan masyarakat. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep promosi dan perilaku kesehatan, serta mahasiswa mampu menjelaskan sistem kesehatan, kebijakan kesehatan, dan asuransi kesehatan. Sebagai seorang dosen, saya menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Saya terbiasa untuk melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam bidang pengajaran, saya menetapkan sistem pengajaran yang mengacu pada sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Blok Public Health ini memiliki CPL yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, di mana dari keempat aspek tersebut pada Blok Public Health ini memiliki 6 CPL, yaitu CPL pertama, profesionalisme yang luas, CPL ketiga, komunikasi efektif, CPL 4, pengelolaan informasi, CPL 5, landasan ilmiah ilmu kedokteran, CPL 7, pengelolaan masalah kesehatan, CPL 8, kedokteran keluarga dan keislaman. Dari ke-6 CPL tersebut akan menurunkan 4 CPMK, dan dari keempat CPMK tersebut akan diturunkan menjadi beberapa sub CPMK. Berikut ini adalah capaian pembelajar mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat dan epidemiologi. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen upaya kesehatan masyarakat. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep promosi dan perilaku kesehatan. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan sistem kesehatan dan asuransi kesehatan. Bahan kajian pada Blok Public Health ini meliputi konsep dasar tentang ilmu kesehatan masyarakat dan klinik,
ilmu kesehatan lingkungan, perencanaan kesehatan dan komunitas, epidemiologi dasar, epidemiologi klinik, dasar-dasar kependudukan dan statistik kesehatan, prinsip-prinsip dasar manajemen, manajemen upaya kesehatan, leadership di bidang kedokteran, asuransi dan pembiayaan kesehatan, konsep perilaku sehat, sakit, dan melakukan upaya kesehatan, ilmu komunikasi untuk kesehatan masyarakat, serta perubahan perilaku kesehatan. Metode pembelajaran pada kuliah ini meliputi diskusi tutorial, kuliah blog, dan belajar mandiri. Teknik penilaian berupa diskusi tutorial, kuliah blog, serta belajar mandiri. Karakteristik proses pembelajaran ada 9, yaitu yang pertama interaktif, kedua holistik, 3 integratif, 4 saintifik, 5 kontekstual, 6 tematik, 7 efektif, 8 kolaboratif, dan yang terakhir 9 adalah student center learning. Pada perkuliahan saya menggunakan referensi utama dan referensi pendukung, di mana referensi utama berasal dari Chandrasari, Ihsan Dasuki, Ramadan 2017, Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Keluarga, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, dan beberapa referensi pendukung sebagai bahan penunjang kuliah yang dapat diambil dari jurnal ataupun artikel ilmiah yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, termasuk hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat saya yang saya integrasikan pada mata kuliah blog Public Health ini. Itulah model delivery yang akan saya bawakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara dosen dan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran. Pada blog Public Health ini, saya menggunakan sistem diskusi tutorial, kuliah blog, dan belajar mandiri. Diskusi tutorial merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih mandiri serta lebih inovatif. Kuliah blog dilakukan dengan memberikan ceramah mengenai materi yang disampaikan secara interaktif antara dosen dan mahasiswa. Yang terakhir adalah penggunaan self-direction learning, yang mana metode ini merupakan pemberian tugas kepada siswa seperti tugas membaca, membuat ringkasan, ataupun membuat portofolio. Inilah model interaction yang saya terapkan dalam model pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya adalah assessment. Asesmen adalah penilaian mahasiswa secara objektif, di mana pada blog Public Health ini menggunakan beberapa indikator seperti tutorial 15%, di mana menilai keaktifan 5% dan postes 10%. Kemudian ada tugas 30% yang terdiri dari tugas mandiri dan tugas kelompok. Serta yang terakhir ada ujian blog sebesar 55%. Hasil asesmen diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada proses yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah metode yang saya lakukan dalam proses pembelajaran yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara micro-teaching. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan kuliah ya terkait dengan judul pasien safety atau yang kita sebut dengan keselamatan pasien. Sebelumnya materinya sudah di-download? Sudah dibaca? Baik. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, seperti biasa, sebelum perkuliahan kita masuk ke baca Al-Quran terlebih dahulu ya. Mungkin nanti minta tolong bisa dibacakan surat Al-Baqarah ayat 168. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Saudara Irfan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Baik, terima kasih. Itu adalah sebelum kita mulai perkuliahan, itu adalah surat ya yang bisa kita dengarkan dan kita resapi artinya, di mana kesehatan itu sangat penting untuk tubuh kita, ya, terutama dari segi makanannya. Nah, sekarang kita belajar tentang keselamatan pasien atau pasien safety. Ya, pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas 3 aspek, yaitu pasien safety, jenis-jenis insiden keselamatan pasien di rumah sakit, serta pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, pasien safety sendiri itu apa? Mungkin ada yang bisa mau membacakan pengertian dari pasien safety, silakan. Ya, silakan. Pasien safety atau keselamatan pasien yaitu upaya yang dilakukan di pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya cedera dan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan pada pasien. Oke, jadi cukup jelas ya, pasien safety itu merupakan suatu keselamatan pasien, ya, keselamatan pasien. Keselamatan pasien ini, ya, itu bisa dilakukan dengan cara apa? Yaitu upaya, ya, upaya dilakukan oleh siapa? Di pelayanan kesehatan, gitu ya, untuk mencegah terjadinya suatu cedera atau tindakan yang tidak seharusnya terjadi pada pasien tersebut. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah upaya yang dilakukan di mana? Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu contohnya apa tadi? Ada yang tahu? Ya, puskesmas, terus rumah sakit, terus apa lagi? Ya, klinik kesehatan itu merupakan suatu pelayanan kesehatan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pasien safety itu merupakan salah satu unsur yang penting ya dalam suatu pelayanan kesehatan gitu, karena itu menyangkut keselamatan pasien loh Dik ya. Jadi kita itu tugasnya sebagai dokter di rumah sakit itu nggak hanya oh ini sakit terus kita periksa kasih obat, itu nggak sekedar itu aja, tapi kita bisa melakukan usaha atau upaya di mana pasien itu keselamatannya atau pasien safety-nya itu selalu terjaga, gitu ya. Nah, ini ada jenis-jenis insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Dalam artian apa? Ini merupakan suatu kejadian ya, di mana bisa mengancam keselamatan dari pasien itu. Yang pertama ada kejadian tidak diharapkan ya, atau kita singkat KTD. Kemudian yang kedua, kejadian nyaris cedera atau KNC atau near miss.
Dan yang ketiga adalah kejadian dari sentinel. Nah, ini kita jelaskan satu-satu ya, saya jelaskan satu-satu. Jadi KTD atau kejadian tidak diharapkan itu bisa mengakibatkan cedera gitu ya pada pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil dan bukan karena penyakit dasarnya gitu. Dan KTD ini bisa disebabkan karena kesalahan medis maupun non kesalahan medis ya. Sebagai contoh itu KTD kalau yang non medis ya. Non medis itu misalkan kalian tahu pasien kalau dirawat di rumah sakit kan ada bed ya Dik ya. Nah, bednya itu kadang ada yang kanan kirinya ada pagernya, tahu kan? Nah, mungkin ya kalau misalkan dokter atau perawat mau memberikan obat, pagernya dilepas ya. Setelah memberi obat, pagernya nggak ditutup lagi. Ternyata karena hal itu pasien jatuh. Nah, itu merupakan salah satu KTD. Ya. Nah, kemudian kalau KNC ya atau kejadian nyaris cedera, itu gini, insiden yang tidak menyebabkan cedera pada pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak diambilnya tindakan yang seharusnya. Tuh, jadi KNC kejadian nyaris cedera itu contohnya adalah mungkin kalau pasien mau ke kamar mandi ternyata lantainya licin. Nah, pasien itu hampir terpeleset. Nah, seperti itu ya Dek, itu merupakan contoh KNC atau kejadian nyaris cedera ya. Atau bisa juga itu gini. Ada dua pasien namanya sama-sama Budi itu ya. Yang satu Budi rumahnya Solo, yang satu Budi rumahnya Sragen. Nah, Budi Solo mendapatkan obat parasetamol itu ya. Kemudian ya perawat atau mungkin besok kalian saat koas itu kan mau menyuntikkan obat ya ke Pak Budi parasetamol. Nah, tapi karena tidak mengindahkan yang namanya keselamatan pasien, nah tenaga medis tersebut tanya, Pak namanya siapa? Budi. Ya, oh Pak Budi. Berarti langsung dimasukkan injeksi parasetamol. Padahal kalau mau ditanya lebih lengkap, Pak Budi alamatnya mana? Sragen. Gitu ya. Nah, itu karena hanya parasetamol di mana itu ibaratnya obat yang masih ringan ya, tidak berat. Nah, itu bisa sebenarnya kalau yang disuntikan obat lain bisa menyebabkan keadaan yang merugikan. Nah, karena itu mungkin obatnya hanya parasetamol, jadi sebenarnya yang merugikan tapi tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Itu paham ya maksud saya. Nah, ini kenapa kok saya menjelaskan kejadian seperti ini? Ini saya harapkan besok kalian kan menjadi dokter ya Dik ya, menjadi dokter. Nah, dokter itu enggak cuman tadi saya jelaskan cuman mengobati pasien aja sampai sembuh enggak. Tapi kita harus sama-sama dengan tenaga kesehatan lain seperti perawat, bidan dan lain-lain itu menjaga yang namanya keselamatan pasien gitu. Nah, yang terakhir ada yang namanya sentinel. Sentinel ini keselamatan pasien ya, kejadian keselamatan pasien yang sampai bisa menyebabkan kematian atau cedera serius gitu. Contohnya apa? Contohnya gini Dek, mungkin yang lumayan banyak itu adalah terjadi kejadian yang pernah dengar nggak salah operasi gitu? Gitu ya, dengar ya. Jadi misalkan ada suatu fraktur ya, fraktur tertutup ya, fraktur tertutup. Yang namanya tertutup kan mungkin nggak kelihatan ya kalau dilihat. Nah, ternyata yang fraktur sebelah kanan, yang sudah dibuka kaki sebelah kiri. Nah, itu menyebabkan sentinel juga, itu cedera. Itu ya, itu sangat merugikan. Oke. Nah, kalau
kita menemukan terkait dengan suatu kejadian yang merugikan suatu pasien atau tindakan dalam upaya keselamatan pasien, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita itu yang namanya kalau ada suatu kejadian yang tidak diharapkan atau nyaris cedera atau sentinel, yang pertama itu kita jangan diem gitu ya, karena kalau kita diem, nah itu akan merusak tatanan dari suatu keselamatan pasien atau pasien safety itu sendiri. Jadi kalau kalian menemukan hal-hal tersebut, langkah yang diambil menurut kalian apa? Yang pertama, ada yang tahu? Apa kira-kira? Ya, melakukan pelaporan. Jadi jangan diem ya. Karena apa? Saya tahu kenapa kalian kebanyakan mungkin pilih diem, karena kan takut ya Dek dimarahin. Nah, tapi sebenarnya itu adalah suatu tindakan yang salah. Yang benar adalah harus melaporkan ya, harus melakukan pelaporan. Dengan apa? Dengan sistem pelaporan gitu ya. Jadi terciptanya suatu keselamatan pasien yang baik itu sebenarnya yang paling utama itu didukung dengan sistem pelaporan yang baik setiap kali ada suatu insiden. Walaupun insidennya kecil kayak tadi, salah menyuntikan paracetamol pada seseorang. Ya, jangan mikir cuman salah nyuntikin paracetamol atau cuman salah nyuntikin ranitidin gitu ya, obat lambung ya, itu paling nggak ngefek banyak kok, udah diem aja. Jangan kayak gitu ya, tetap harus melakukan sistem pelaporan gitu ya. Nah, kalau kita lihat kenapa kok pelaporan insiden keselamatan pasien ini sangat penting, ya karena dalam suatu pelaporan insiden keselamatan pasien ini bisa menjadi suatu dasar untuk merancang sistem dari keselamatan pasien. Kenapa bisa? Kok dikatakan bisa merancang suatu sistem? Yaitu tadi karena mungkin dari lapor kesalahan tadi ya, nanti pihak manajemen atau pihak direksi rumah sakit mencetuskan yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Contohnya apa? Oh, bikin SOP. Oh, sebelum menyuntikan harus tanya nama, harus tanya alamat, harus tanya tanggal lahir. Gitu loh. Nah, dari suatu sistem pelaporan yang baik itu nanti akan merancang suatu sistem yang lebih baik lagi kan. Jadi besok-besok kalau orang mau nyuntik harus ditanya yang lengkap gitu loh. Itu maksudnya dengan pelaporan insiden kejadian keselamatan pasien yang baik bisa menjadi strategi dalam merancang sistem keselamatan pasien gitu. Nah, jangan cuman berhenti di sistem pelaporan aja ya. Harusnya begitu kalian lapor, nah dari pihak direksi atau manajemen itu nanti akan mengambil solusi atau tindakan. Ya tadi mungkin merancang yang namanya SOP kayak gitu ya. Dan tentunya bila suatu keselamatan pasien itu bisa terjaga, ya tidak ada kejadian yang tadi KTD, KNC, sentinel, otomatis mutu dari suatu rumah sakit itu akan meningkat gitu ya. Jadi masyarakat senang di rumah sakit itu, oh rumah sakit itu ternyata bagus, nggak pernah ada kejadian macam-macam. Nah, tuh. Nah, untuk metode dan pelaporannya ada metode pelaporan internal ya dan eksternal. Kalau misalkan internal itu ya di dalam rumah sakit dulu. Diharapkan dengan pelaporan internal ini saja rumah sakit itu bisa berbenah ya Dik ya, untuk merancang sistem yang lebih baik. Nah, ini tadi jadi budayanya itu ada budaya blaming dan safety. Ada yang tahu perbedaan budaya blaming dan safety? Apa? Kalau blaming itu apa? Ada yang tahu? Ya, menyalahkan. Gitu ya. Jadi mindset kita ya, nggak cuman kita sebagai misalkan tenaga kesehatan ya, mindset pimpinan itu juga harus budayanya itu jangan blaming ya, tapi safety. Nah, ini perbedaan antara blaming dan safety. Ya, kalau blaming itu analisisnya
berakhir pada human factor atau oh kamu yang salah seperti itu ya. Tapi kalau misalkan safety ya itu nanti nggak ada berakhir pada human factor. Jadi nanti ada reporting, analisis serta learning. Dalam artian belajar dari kesalahan gitu ya. Kemudian kalau blaming itu nanti pada akhirnya itu more punishment atau hukumannya lebih banyak ditekankan. Sementara kalau safety itu less punishment, hukumannya nggak berat lah ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi dalam mindset kita tuh harus disingkirkan yang kayak gini. Orang itu kalau misalkan dia orang rajin, orang pinter, itu nggak bakal melakukan kesalahan, nggak mungkin deh, ya. Karena apa? Kesempurnaan hanya milik Allah, ya. Pasti kita adalah faktor human error pada diri kita. Dah, kemudian di sini ada 7 manfaat dari penerapan sistem keselamatan pasien, gitu ya. Nah, bisa tadi manfaatnya meningkatkan budaya safety, bukan blaming. Kemudian kita komunikasi dengan pasien bisa lebih berkembang. Kemudian untuk kasus KTD, KEC, Sentinel pasti akan menurun, gitu ya. Kemudian resiko klinis juga menurun. Kemudian keluhan, tentunya keluhan pada pasien juga berkurang. Nah, mutu pelayanan meningkat serta tadi yang sudah saya jelaskan citra rumah sakit di masyarakat akan bertambah. Nah, ini contohnya yang sering terjadi ya. Jadi identifikasi itu penting, jangan sampai salah identifikasi. Kalau salah identifikasi bisa-bisa menyebabkan apa? Salah memberi obat, salah transfusi, salah tindakan. Gitu ya. Oke, nah ini yang penting. Jadi besok kalian kalau saat masuk ke rumah sakit itu pasti nanti melaporkan ke dokter penanggung jawab, gitu ya. Atau mungkin kalian jadi dokter IGD, gitu ya. Itu pasti kalau ada pasien lapor ke dokter penanggung jawab. Nah, dari dokter penanggung jawab nanti akan memberikan advice. Advice-nya berupa tindakan atau obat. Biar nggak salah obat, ya, kalian harus melakukan ini. Write back, read back, sama repeat back. Ditulis, maaf dokter, berarti tadi tindakannya ini, obatnya ini ya dokter. Itu ya, jangan sampai salah. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini, Dek. Nah, bentar. Nah, ini look alike. Jadi kalau dilihat obatnya ini sama nggak bentuknya? Oke. Nah, jadi harus teliti ya. Yang satunya levotirodoxin, satunya levotiroxin. Ya. Oh, itu sama. Maaf, ini sama. Yang beda itu adalah apanya? Dosisnya. Oke, itu juga sering menjadi kesalahan. Nah, kalau ini look alike, sound alike. Nah, ini kalau ini bungkusnya sama, labelnya sama, namanya juga hampir sama. Yang satu metronidazole, satunya apa? Metformin. Beda, satunya antibiotik, satunya apa? Metformin itu obat, iya, antidiabetes atau OAD. Nah, ini merupakan referensi ya yang saya gunakan. Oke, sekarang kita kuis ya, Dik. Kuis dengan menggunakan puisi. Oke, nah ini saya kirim ya kuisnya dengan menggunakan puisi. Bisa lewat HP. Dah, untuk kuis sudah saya kirimkan ya. Silahkan dikerjakan masing-masing. Baik, silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Baik, karena keterbatasan waktu, maka kuliah pada pagi hari ini saya akhiri. Jangan lupa mengerjakan kuis ya, Dek ya, karena kuis nanti akan saya masukkan ke komponen penilaian. Saya akhiri untuk kuliah pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.